Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa, terutama tersebut hamba Tuhan Yang Maha Esa, tersebut umat manusia yang ada di seluruh dunia, baik pria maupun wanita dimanapun berada. Tergolong tersebut kaum muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Mari diri kita belajar menghaji diri bersama Mbah Macan Lorek, terutama belajar menghaji inti dari persaksian. Diri kita bersaksi kepada Zat Sang Ilahi Robbi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Macan Lorek, Jombang, memaparkan dalam hakikat bersaksi kepada Zat melalui proses dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat yang tiap hari selalu dikumandangkan dengan cara syariat. Nah, agar diri kalian masing-masing mengetahui, mengenalnya, isi dari kandungan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mbah Macan Lorek akan memaparkan, menjabarkan isi tujuan kandungan dari 2 kalimat syahadat, agar diri kalian masing-masing mengerti maksud tujuan mengucap 2 kalimat syahadat. Pertama, inti dari mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah bersaksi. Diri kita menyatakan bersaksi kepada Zat. Itu inti pertama, bahwa diri kita melakukan syariatul Islam setiap hari. Lah itu kan diwajibkan, memang semua melalui proses dari awal syariat dulu, memang di situ, agar diri kalian semua mengetahui, mengerti dari inti melakukan setiap hari sholat. Di dalam sholat menunjukkan satu jari, di dalam syariat mengucapkan 2 kalimat syahadat
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di situ. Lalu di dalam sholat, setiap sholat diakhiri 2 uluk salam agar mengerti. Pertama, yang kau tunjuk, agar mengerti yang kau tunjuk. Itu dari inti mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, bahwa Tuhan yang Maha Esa di seluruh dunia hanya satu yang kau tunjuk jari itu. Lalu diakhiri uluk salam itu agar mengerti yang kau ului salam, siapa yang kau tengok ke kanan lalu ke kiri. Itu di situ intinya untuk belajar hakikat menuju ke ma'rifatullah. Di situ memang, di situ tangganya memang mulai dasar syariat, lalu melakukan torekoh itu melaku berjalan untuk menuju hakikat makrifat gandeng, untuk mengetahui hakikat itu yang sebenarnya. Makrifat adalah sudah mengetahui, menyatakan yang sebenarnya. Itu inti dari 2 kalimat syahadat yang pertama. Nah, di situ diri kalian nanti saya ajarkan bahwa 2 kalimat syahadat adalah merupakan persaksian diri Anda dengan zat yang kau tunjuk, yang kau ului salam, agar mengetahui zat sang mau hidup diri kalian masing-masing. Karena apa? Harus percaya, harus mempunyai keyakinan yang tinggi, keyakinan yang hak. Nah, di situ iman jelas ada 3 tatanan menurut tangga yang dilalui Gusti Rasul Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau waktu masih hayat hidup di alam dunia. Nah, di situ diri kita mengikuti sunnahnya dan menjalankan perintahnya Tuhan. Di situ mengikuti Rasul, sunnah-sunnah, yaitu mengikuti yang dilalui ketika waktu Rasulullah belum waktu hidup hayat di alam dunia. Sunnah itu, sunnah Rasulullah, waktu ketika diri kita ini selama masih hidup mengikuti jejak Rasulullah waktu yang dilalui. Di situ sunnah itu. Kalau perintah itu wajib, perintah Tuhan seperti sholat, apapun, zakat, haji kan perintah. Nah, sunnah itu ketika yang dilalui sang Gusti Rasul. Di situ harus kita ini harus percaya dengan adanya tuntunan Al-Quranul Karim. Itu di situ harus melakukan keyakinan, membawa keyakinan, 3 keyakinan, 3 keimanan, yaitu
yang dilalui Rasulullah. Iman 3 pertama, nurul iman, adanya syariat. Lalu naik ke tangga berikutnya, naik keimanannya mulai naik, yaitu ainul iman, menuju ke hakul iman. Ainul mulai berjalan ke arah hakul iman, iman yang hak, iman yang lebih sempurna, yang lebih hak, iman yang sesungguhnya di situ. Tadi hakul iman, hakul yakin harus di situ. Nah, mulai proses ya sama saja yang dilalui ketika waktu Rasulullah, mulai tangga 4, yaitu adanya ilmu syariat, lalu naik ke torekoh. Torekoh itu berjalan untuk mengetahui yang sebenarnya, menyatakan yang sebenarnya. Lah, adanya ilmu hakikat. Hakikat itu yang sebenarnya, makrifat sudah menyatakan yang sebenarnya di situ. Nah, mari diri kita sadar untuk mengkaji rasa, belajar ilmu tauhid di situ. Jadi inti bersahadat itu bersaksi diri kita kepada Sang Zat. Nah, yang sudah saya adakan memang menjalankan perintah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Memang di situ sudah wahyunya turun di Mbah Macan Lorek Jombang. Memang Mbah Macan Lorek untuk mengarahkan semua umat menuju ke jalan yang hak, yang lebih hak, untuk mengenal zat Tuhan Yang Maha Esa, agar diri kalian masing-masing mengenalnya, Sang Zat Tuhan yang kau percayai, yang menghidupi di diri kalian masing-masing. Juga harus percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa, Allah Ta'ala, tidak akan kemana-mana, tapi di mana-mana ada. Di diriku ya ada, di dirimu ya ada. Tuhan hanya satu, Tuhan Yang Maha Esa di seluruh. Tapi gaibnya Tuhan Yang Maha Esa banyak. Hidupnya Tuhan Yang Maha Esa ya banyak. Di mana-mana ada, di dirimu ada, di diriku ada, gaibnya juga. Tapi Tuhan Yang Maha Esa tetap satu di seluruh dunia. Di situ harus sadar. Menurut keyakinan masing-masing nanti, diri kita jika berkehendak ingin mengetahui zat Tuhannya masing-masing, di situ saya ajarkan cara mengenal 2 kalimat syahadat. Hakikat dijadikan syahadat tunggal. 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu menjadi satu, menjadi tunggal. Di situ tujuannya.
Jadi di situ harus bersaksi. Sebelum bersaksi, diri kita harus menata keyakinan yang lebih kuat, karena tujuan untuk berpasrah diri mengisahkan diri bertauhid, menunggalkan diri kepada Sang Zat. Nah, pertama memang kalau belum mengenal diri kita, prosesnya masih mengakui sebagai hamba. Kalau sudah mengenalnya, diri kita harus berani bertauhid, berpasrah diri, harus memasrahkan diri kita semua ini, harus sirna, harus berani fana, melakukan, memasrahkan diri kita untuk mengenal Zat itu harus berpasrah diri, harus ikhlas bahwa diri kita ini gak ikut punya. Semua amanah sampai diri seluruh kujur tubuh ini gak ikut punya. Semua hanya milik Tuhan. Harus sadar di situ agar lekas mengenal Tuhan masing-masing nanti. Jika diri kalian gak berani memfanakan semua diri kalian, semua amanah diri kalian, gak akan bisa, gak akan menemui Tuhanmu, gak akan mengenal Tuhanmu sampai yaumul kiamah, sampai akhir hayatmu. Maka dari itu harus sadarlah, saudaraku, sebelum ajalmu tiba, marilah dirimu bersaksi, pasrahkan dirimu kepada Sang Zat agar dirimu mengetahui temanmu hidup yang kekal abadi besok, dan mengenalnya tempat kembalimu besok. Di situ intinya. Jadi inti dari 2 kalimat syahadat itu berpasrah diri kalian, terus mengenalnya, isi kandungannya dalam 2 kalimat syahadat, bukan makna lagi. Jadi 2 kalimat syahadat nanti kami pindahkan bahasa menurut bahasa kalian masing-masing. Di situ bukan arti lagi. Jadi misalnya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu itu artinya itu, maksudnya dari dipindah asyhadu dalam arti dipindah bahasa, diri kalian asyhadu itu melihat, menyatakan asyhadu itu. Setidak-tidaknya diri kalian jika sudah bersaksi itu menengok diri kalian seluruh sekujur tubuh dalam diri, ditengok, dilihat, disawang-sawang cara Jawa, dilihat-lihat. Dalam proses di situ melakukan su'arul basiroh. Su'arul itu nyawang, melihat. Basiroh, su'arul basiroh itu melihat, nyawang. Su'arul itu masih dalam diri kalian, masih merasa bahwa Tuhan yang Maha Esa itu ada, tapi diri kalian belum mengerti
di mana Allah zat, di mana Muhammad di situ. Dalam proses Su'arul Basirah di situ, diri kalian masih merasa bahwa masih merasa menjadi hamba masih ada, bahwa Allah percaya kalau hidup dengan diri tapi belum mengerti, belum mengenalnya, di mana zat Allah, di mana Muhammad di situ. Lalu nanti naik tangga ke Ainul Basirah. Ainul Basirah, diri kita ini mulai proses meraba-raba badan, seluruh kujur setubuh nih diraba-raba, mulai berani meraba-raba jiwa dan raga dengan cara praktek merasakan, melihat cara mata zahir dan mata batin, diraba-raba, dilihat awak sak kujur ini. Lalu Hakul Basirah menyatakan, oh, sudah mengetahui sang zat yang sesungguhnya, zat Tuhan, sudah mengetahui zat Muhammad yang sebenarnya. Oh, ini di situ tujuan. Jadi la ilaha illallah itu tujuan mengfanakan la ilaha illallah. Apa yang selama diri kita saksikan, tapi selain zat yang disaksikan itu mulai proses difanakan. Berarti bukan itu, la ilaha tidak ada, berarti itu bukan yang selama diri saksikan. Diri kita sudah mengenal yang sesungguhnya, jadi membenarkan illallah. Oh, ini yang sebenarnya illallah. Berarti yang lainnya itu bukan seperti tipuan belaka di situ. Berarti ini yang itu la ilaha, bukan. Yang ini berarti ilallah. Di situ nanti Anda mengetahui sendiri, berarti ini bukan, ini makhluk, ini zat lah. Karena Tuhan yang Maha Esa mempunyai wujud zat, namanya. Harus percaya kalau ada nama ya pasti ada wujud, ada sebutan ya ada, pasti ada wujud. Seperti itu harus percaya, diri kalian harus yakin. Nah, disitulah alhamdulillah dari inti kajian kami mengenai inti dari 2 kalimat syahadat dan mengenai dari inti untuk bersaksi diri. Mudah-mudahan kajian kami ini membawa berkah dan bermanfaat untuk
diri kalian semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah untuk semua hamba Tuhan Yang Maha Esa dimanapun berada. Cukup sekian. Jika ada kesalahan, diri Mbah Madian Lorek mengucap mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih pada diri kalian semua. Cukup sekian. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti diri kalian menyaksikan hidup Tuhan yang diri hirup dan diri tiup tiap saat, tiap hari di situ. Jika diri kalian sudah melakukan zikir siri, terutama zikir napas yang keluar masuk di diri kalian itu, yang selalu hidup Tuhan yang menghidupi seluruh tubuh, jiwa dan raga ini. Nah, itulah belajar sadar diri, mengaji rasa di situ. Tujuan di situ diri kita bersaksi itu untuk menyaksikan diri kalian hidup yang terutama yang dihirup dan ditiup di situ. Lah, yang diri kalian niup menghirup itu, menghirup dari mana asal mula, lalu diri kalian tiup hilangnya, pulangnya kemana ruh di situ, agar diri kalian mengetahui, mengenalnya yang kau hirup dan kau tiup itu tiap hari. Jelas kalau masuk diri kalian menghirup itu inti dari hadirnya, datangnya hidup Tuhan yang masuk di dalam diri ini.
Kalau di Jawa dikatakan hidup Tuhan hidup di jagat cilik, jagat kecil lah. Di dalam kandungan diri kalian ini termasuk Tuhan yang masa hidup di diri kalian masing-masing. Tuhan hidup, selalu hidup di diri kita masing-masing, hidup di jagat cilik, jagat kecil. Lalu jika sudah berakhirnya hayat diri kita sudah diakhiri, berarti Tuhan itu sudah berakhir hayat hidup di diri kita ini, di zahir terutama sudah diakhiri hidup di alam dunia. Lah, itulah adanya sakaratul maut, kepulangnya hidup Tuhan ini kemana, yang selalu tiap hari diri kalian meniup itu. Meniup itu merupakan kepulangan. Nah, kepulangan roh itu kemana arah kembalinya? Harus sadar di situ, harus diri kalian mengetahui kepulangan diri kalian. Waktu diri kalian meniup itu, meniup kemana arah pulangnya diri kalian yang meniup itu, roh kok tiup kemana, asal mula kau hirup itu dari mana? Nah, dari inti pejangan Jawa dan baiatan Islam itu di situ melaksanakan akad nikah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu agar diri kalian mengetahui isi kandungan 2 kalimat syahadat itu, mengenalnya syahadat hakikat dan syahadat tunggal, syahadat tauhid. Di situ agar diri kalian bisa mengisahkan menunggalkan diri kepada Sang Zat, mengisahkan diri kepada Sang Zat. Harus berani melakukan fana, harus berani melakukan tauhid. Jadi diri kita ini tidak mengakui sebagai hamba jika sudah bersaksi hanya diri Tuhan. Di situ karena sudah mengenalnya yang sebenarnya Muhammad Rasulullah. Muhammad itu ya milik Tuhan. Nur Muhammad itu dari sebagai nur Tuhan untuk kegandeng hidup di alam dunia ini. Adanya Nur Muhammad ya adanya alam dunia, adanya semua makhluk itu adanya Nur Muhammad. Agar mengerti diri kalian mana Nur Allah dan Nur Muhammad. Di situ intinya 2 kalimat syahadat itu, agar diri kalian mengerti yang sebenarnya diri kalian sudah menyatakan jelas yang sebenarnya, yang sesungguhnya inti dari wejangan Jumat Legi dan baiatan Islam itu yang kami selenggarakan setiap malam rutin Jumat Legi, mulai Kamis Kliwon malam Jumat Legi di tempat kami. Mari sempatkan waktu, manfaatkan sisa usiamu untuk melaksanakan akad nikah dengan Tuhanmu masing-masing. Mari Mbah Macan Lorek siap mengantar, rela mengantar diri kalian untuk mengenal
diri kalian masing-masing. Mari datanglah ke Jombang, ke tempat kami, alamat kami yang sudah kami siapkan dengan alamat lengkap Dusun Sentanan, Desa Grogol, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur lah alamat kami ini. Dekat dengan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Satu kecamatan, satu kabupaten dengan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Sekitar 4 km dan 5 km dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, alamat almarhum Kiai Abdurrahman Wahid. Di situ lah, marilah sempatkan sisa usiamu, manfaatkan untuk mengenal zat Tuhanmu masing-masing. Mbah Macan Larek siap mengantarmu mengenalkan sang zat Tuhanmu masing-masing, agar diri kalian mengetahui jalan kepulanganmu, mengetahui sang zat Maha Hidup Tuhanmu yang sebenarnya, agar dirimu yakin cara menghadap, sudah menyatakan yang sebenarnya, sudah mengatakan yang sesungguhnya, agar dirimu tidak keblinger nanti jalan kepulanganmu, karena sudah mengetahui arah kepulanganmu, mengetahui zat yang sebenarnya. Itulah inti dari menghaji, isi kandungan 2 kalimah syahadat untuk bersaksi di malam Jumat Legi bersama Mbah Macan Larek Jombang. Di situ inti dari kajian kami yang kami himbau kepada semua hamba di seluruh dunia, baik pria maupun wanita dimanapun berada. Sempatkan sisa usiamu. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kekilafan. Mbah Macan Larek mengucap mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami mengucapkan terima kasih pada diri kalian semua. Semoga ada bermanfaat, berguna untuk semua diri kalian kajian ini. Dan akhirul salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.